Yes it is, yeah. To you are waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You're the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Berapa banyak kau bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu, Shalom. Haleluya, saya percaya damai sejahtera Allah, berkat Tuhan turun atas kita semua, amin. Haleluya, selamat datang di rumah Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang tergabung dalam channel YouTube GBI Bethlehem. Selamat hari Minggu, mari bersama-sama dengan kita yang ada di tempat ini, kita mau mulai ibadah kita. Mari tundukkan kepala, satukan hati. Mari kita berdoa saudaraku. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Roh Kudus. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau bawa langkah kami tiba di tempat ini. Tidak berada di tempat yang lain, kami mengucap syukur. Kami ada tiba di tempat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan pagi hari ini kalau kami boleh duduk tinggal di tempat ini. Kami percaya Tuhan rindu menjamah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga percaya Tuhan, pagi hari ini ketika kami menaikkan pujian sembah kami di hadapan-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu turun melawat setiap kami. Pendek kata pulang dari tempat ini, setiap kami menjadi berbeda, setiap kami diberkati Tuhan. Nah, pagi hari ini kerinduan kami menaikkan sembah pujian kami, ucapan syukur kami. Kami mau angkat suara kami mau buka hati kami. Menjadi korban persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jalannya ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Biar Tuhan Yesus saja yang bertahta. Dan kemuliaan-Mu, awan Shekinah Glory, turun di tengah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau yang siap memuji Tuhan dengan saya sama-sama katakan. Amin. Haleluya.
mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari yang mau sembah Tuhan angkat suara kepada-Nya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami mengagumi Engkau Tuhan. Amin. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya. Amin. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini pernyataan iman setiap kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tapi sungguh cuma Tuhan katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu. Ini pernyataan iman setiap kami bahwa kami merindukan Engkau di tempat ini. Yes, Jesus. Ku ada untuk
Dia di atas segala raja. Kami sembah, oh kami puji Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Sana mata ya ralaba ya ralaba 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 ya ralaba. Berkuasa, Allah yang heran, Allah yang dahsyat. Oh, gunung batu kami, keselamatan, kekuatan kami Tuhan. Sanataka ya Rama ya Rama ya Sanarabo. Penyembahan yang lahir dari hati kami Tuhan. Sana mata kaya ralamaya 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 kudi bataya ralamaya sanamaya ralamaya. Haleluya Yesus. Kudi baya ramas kadabaya ralamaya kudi baya ralamaya karaboya ralamaya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. You deserve to be praised. Karena tiada nama lain yang di dunia ini yang dapat menyelamatkan kami selain hanya nama Yesus saja. Pagi hari ini kami persembahkan pujian kami. Pagi hari ini kami persembahkan sembah kami sebagai hormat ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Bertatalah atas pujian penyembahan kami. Nikmati seluruh pujian penyembahan kami Tuhan, karena ini semuanya hanya bagi-Mu. Namanya Shanara Ya Ramaya Shikana Maya Ramaya. Jesus. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, Jesus. How great Thou art. Then sing
dahsyat dan ajaib Tuhan. Sangat kaya ramaya sekarang kami memuji kebesaran-Mu. Kau Tuhan, angkat tanganmu katakan seluruh surga, seluruh bumi memuja Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jesus Sanata kaya ramaya memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajar ajaib dan dahsyat. Ajaib Tuhan. Sekali lagi panggil namanya. Bagi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau bertata atas pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini. Dan Roh-Mu sedang bergerak di tengah-tengah kami. Kami mau bersorak-sorai lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang siap bersorak untuk nama Tuhan dengan saya sama-sama. Katakan, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatan-Mu. Katakan, Kau terbesar dan mulia. Amin. Biarlah semua memuji-Mu. Katakan bersama saudara. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari lambaikan tanganmu tinggi buat Tuhan. Ungkapkan sukacita di hati. Come on church, 1, 2, go.
Biarku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari angkat tanganmu. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Cuma Tuhan katakan. Ungkapkan sukacita di hati. One, two, three, go. Amin. Ajak semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Besar dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Ready church, sing. Dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Berapa banyak engkau mau meninggikan Tuhan, kita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Dalam hitungan ketiga saya mau saudara semua teriakan nama Yesus 3 kali. Siap? 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Engkau dasar kami berharap, Engkau gunung batu kami Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Percaya ini. Amin saudara. Untuk melakukan perkara yang hebat. Berapa percaya, angkat tanganmu katakan. Yes God. Ku pasti berhasil. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak bagi Tuhan. Dengan senang hati
tinggi-tinggi dua-dua saudaraku katakan. Kemuliaan Bersorak dengan senang hati. Raja keagungan. Ready church, sing. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Boleh sebelum duduk tengok kanan kirimu saudara. Berikan salam ke kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta atas pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, setiap penyembahan yang lahir dari hati kami sampai juga kepada hati-Mu. Tuhan mendengar, Tuhan disenangkan. Dan kami percaya kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Ku hanya akan menyembah-Mu seumur hidupku. Mari katakan bersama. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu bekerja dalam hidupku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Yang percaya hadirat Tuhan nyata di tempat ini, naikkan bersama pujian ini, katakan. Ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Terima kasih. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu Bekerja dalam jiwaku. ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidup. Di saat ku Kuasa-Mu bekerja
Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, angkat tangan, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari beri serah-serah bagi Dia. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang hebat, Tuhan yang dahsyat, sumber kesembuhan. Nama-Mu Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Mari kau jamah sakit umat, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, yang sakit dijamah disembuhkan. Haleluya. Mari jamah tiap hatiku di Aramaya. Mari jemaat jangan pedulikan kiri kananmu, cari wajahnya, buka hatimu, terima lawatannya, terima urapannya yang baru. Jamah, jamah Tuhan, jamah. Mari kau jamah tiap hati, mari kau jamah tiap pribadi. Korapata kibaka rata korata korapata, kalau rata kibaka rata rata. Oloroto karapata sandara lamaya, iya karapata kibaka rapata. Jamah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari dari dalam hatimu, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan
ditinggikan di atas pujian. Mari Bapak, bertatalah di atas pujian. Mengalirlah kuasa urapan. Ku sujud dan berterima kasih. Apalah yang kami dapat sampaikan kepada Engkau, Tuhan, dengan anugerah yang tidak terbatas. Pilihan dan panggilan-Mu atas kami yang tak mungkin kami bisa balas dengan apapun juga. Bukan dengan emas, bukan harta dunia, Engkau membayar setiap kami. Tapi dengan nyawa dan darah-Mu yang mahal, Tuhan. Setiap kami dipilih, setiap kami telah ditetapkan untuk menjadi umat-Mu yang kudus itu. Dan biarkan hanya dengan pujian penyembahan kami boleh membalas semua yang Kau buat dalam hati kami. Cukuplah bagi Engkau ketika Kau tilik kedalaman lubuk hati kami. Ada hormat, ada syukur, ada penundukan diri, dan ada, Tuhan, satu kebanggaan di mana tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Mengurapi dan menjamah memberkati kami. Kau mengurapi dan menjamah juga setiap anak-anak yang ada di hadapan kami. Mari cepat ulurkan tangan-Mu. Kami memberkati setiap anak-anak satu demi satu. Kau adalah Bapa dan Tuhan yang mengenal, memanggil nama mereka. Sama seperti kami, Kau memilih dan menetapkan mereka sebelum dunia dijadikan jadi umat-Mu. Dan karena itu kami ingin pilihan dan panggilan-Mu, karya keselamatan-Mu nyata terus dalam hidup anak-anak. Lewat keteladanan dan pengajaran firman dari orang tua, lewat warisan iman. Kami berdoa dan merindukan satu kali setiap anak-anak dengan pengertiannya, dengan imannya, dengan percayanya, membuka hatinya dan mengundang Kau, Yesus Kristus Tuhan, sebagai juru selamat satu-satunya yang hidup atas kehidupan mereka. Karena apalah yang dapat kami berikan selain warisan iman yang sungguh sangat berharga bagi hidup anak-anak. Dan setelah itu, Tuhan, perlengkapi mereka dalam kehidupan, berkati mereka dengan kesehatan, bertumbuh menjadi sempurna dalam tubuh mereka. Berkati mereka pada jiwanya, sehingga pikiran, perasaan, dan seluruh kehendak mereka adalah Kristus yang muncul, Kristus yang diwujudkan, Kristus yang nampak dalam hidup mereka. Jiwa mereka dipenuhi dengan pikiran perasaan-Mu itu. Maka roh mereka sama juga dengan roh Allah, roh yang besar. Yang kata firman-Mu, roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Roh yang sama taruh pada hidup setiap anak-anak. Dan dengan roh itulah mereka takut akan Tuhan. Dengan roh itulah mereka akan tahu jalan Tuhan. Dengan Roh Kudus itulah mereka akan dipimpin dari kebenaran kepada kebenaran. Amen. Dan dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Tuhan, terima kasih. Memberkati mereka di sekolahnya dengan akal budi kepandaian. Memberkati mereka di rumah mereka, di mana-mana mereka diberkati. Dan sebentar mereka ibadah sekolah minggu diberkati. Setiap guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan semua firman pengajaran diberkati.
Dengan kuasa mereka akan mengajar. Terima kasih. Kami melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk beribadah. Bapak bersyukur karena pagi hari ini lawatan jamaah-Mu sungguh dahsyat atas setiap kami. Jangan lalui dan jangan lewati setiap kami. Lawat jamaah, penuhi kami dengan urapan, dengan kehadiran-Mu. Tapi kami yakin percaya juga Engkau tidak berhenti ada di sana. Firman yang baik Kau akan taburkan. Firman yang baik Kau akan bagikan. Firman yang baik Kau akan curahkan atas hidup setiap kami umat-Mu. Tuhan tilik setiap hati kami. Terlalu banyak tanah yang kosong. Taburi, penuhi Tuhan tanah hati kami dengan benih kepada firman-Mu. Kami yang menyediakan telinga kami, membuka pikiran kami, menjaganya tidak pergi kemana-mana. Sungguh setiap kami pulang akan diberkati oleh firman yang baik. Berkuasalah Roh Kudus atas kami semuanya. Dan berkuasalah atas ruangan ini. Dan waktu yang berjalan dalam genggaman dan urapan-Mu. Berotoritaslah dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang siap dengarkan firman Tuhan. Dengan saya katakan, amin. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang dicintai dikasih Tuhan. Tidak terasa kita memasuki bulan yang ke-7. Di minggu yang pertama kita akan menerima perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan kita akan belajar kepada firman Tuhan. Kata belajar itulah yang saya jadikan judul. Belajar dari salah seorang tokoh yang namanya adalah Samgar. Jadi mari kita belajar dari seorang yang bernama Samgar. Siapakah dia? Ya, saya yakin beberapa orang Kristen mungkin baru pertama kali dengar nama ini Samgar. Sebenarnya dia adalah tokoh Alkitab, dia orang benar, bahkan dia adalah orang hebat. Ya, luar biasa. Lalu saya juga kurang yakin apakah para pembaca Alkitab yang berulang-ulang. Saya sendiri sudah membaca Alkitab secara runut berulang 21 kali. Dengar nama ini juga, oh ternyata ada juga ya. Jadi sudah 21 kali melewatkan tokoh yang namanya Samgar ini. Dan tidak banyak informasi tentang dia, makanya kita tidak mengingatnya. Ceritanya tidak panjang, hanya singkat satu ayat di dalam Alkitab. Dan mari kita tengok dan lihat itu pada Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Kita akan baca bersama. Yang di balkon, yang di tengah, yang di samping. Yang di rumah mari membaca bersama dengan saya dengan suara yang didengar oleh telinga kita. Yang siap katakan amin dulu. Oke, demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalu lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel. Kata sesudah dia itu adalah hakim sebelumnya. Ada Otniel. Jadi setelah itu Ehu, jadi maksudnya sesudah Ehu, sesudah hakim Ehu, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel. Jadi itulah ayat dan itulah tempat di mana Samgar itu ditulis oleh Alkitab kita. Jadi sangat singkat, kalau dihitung kata itu tidak lebih dari 48 kata. Informasi tentang Samgar. Jadi sesungguhnya memang namanya di Alkitab itu tidak sepopuler nama hakim-hakim yang lain. Jadi kalau membaca Alkitab, ya saudara-saudara yang dulu sekolah minggu dapat cerita, lalu ditanya hakim-hakim di dalam Alkitab siapa? Mungkin yang muncul adalah nama Gideon, seperti nama yang saya adopsi, Gideon. Ceritanya panjang dan bagaimana kepahlawanannya, bagaimana kepemimpinannya ditaruh pada kitab hakim-hakim. Yang keren lagi adalah Simpson. Dan itu film secara sekuler ada di mana-mana. Samson and Delilah gitu ya. Ya itu terpopuler sekali. Simpson. Yang lain lagi barangkali nabi yang tidak umum adalah perempuan. Deborah. Itu juga nabi yang ya kita kenal. Yang lain lagi adalah Yefta. Yefta ini anak perempuan sundal. Jadi ya mungkin oleh saudara-saudaranya, mungkin oleh istri daripada ayahnya dianggap ya anak yang haram, anak yang ya mestinya tidak masuk dalam jajalan keluarga. Makanya Yefta itu diusir oleh saudara-saudaranya. Lalu jadi perampok, jadi penyamun. Tapi hebat setelah itu kepahlawanannya
Dan ia ditetapkan menjadi hakim atas orang Israel. Semua nama yang kita sebut Gideon, Simpson, ya, kemudian Yefta, Deborah, itu adalah orang Israel. Sedangkan Samgar ini bukan. Mestinya dia bukan orang Israel. Dan mestinya ia tidak masuk dalam jajaran hakim yang dianggap sebagai pemimpin Israel setelah Musa, itu Yosua. Setelah Yosua itulah masuk zaman hakim-hakim. Dan mestinya Samgar ini juga tidak digolongkan sebagai hakim. Karena biasanya pemimpin itu datang dari orang Israel, memimpin orang Israel. Jadi cukup unik untuk kita belajar dari Samgar. Sekalipun informasinya terbatas satu ayat, tapi saya yakin ada hal besar yang kita bisa belajar daripada Samgar ini. Dan pesan Tuhan barangkali waktu kita belajar dari Samgar, ini firman ditujukan kepada kita orang kebanyakan. Tahu orang kebanyakan? Om Bioan. Ya lebih tepatnya adalah kepada orang-orang yang merasa kecil. Kepada orang-orang yang merasa saya bukan siapa-siapa. Kepada orang-orang yang merasa bahwa saya bukan keturunan orang kaya, saya bukan keturunan orang hebat, saya bukan keturunan negrat. Bahkan mungkin kalau ditarik ke atas, ada banyak orang yang menyembunyikan siapa ayahnya, siapa ibunya. Karena ada hal yang hina dina di dalamnya. Ada hal yang memalukan yang patut tidak diceritakan terhadap leluhur kita. Kalau itu berarti ini pesan untuk saudara. Dan bisa jadi kepada orang-orang yang merasa tidak percaya diri. Yang merasa ya saya bukan siapa-siapa. Seringkali di tengah keluarga aja dipandang sebelah mata. Di tengah keluarga tidak dimuliakan oleh orang tua. Sebab saudara-saudara yang lain otaknya encer. Saya ini tell me. Tahu tell me? Beberapa saudara-saudara saya lompat kelas. Saya tinggal kelas. Kalau itu engkau, ini firman untuk saudara. Atau hari ini engkau seringkali berusaha tapi gagal, tidak pernah ada hal-hal yang dianggap berhasil. Hari ini engkau sedang terpuruk. Hari ini engkau merasa habis. Hari ini engkau merasa lemah. Hari ini engkau merasa engkau bodoh. Ini firman sesungguhnya untuk engkau. Pesan Tuhan secara spesifik dan khusus kepada saudara-saudara yang merasa hal yang demikian. Dan nanti kita akan temukan Samgar adalah orang yang sama. Tapi kemudian dia dahsyat luar biasa. Keteladannya untuk patut kita teladani. Jadi kalau kita belajar dari keteladanan Samgar. Next lagi. Ya seandainya dibuat kata-kata singkat. Atau beberapa rekan yang suka sampaikan renungan. Ya bisa jadi judul. Dan keteladannya itu bisa dianggap gini. Samgar itu adalah from zero to hero. Ya, jadi dari bukan siapa-siapa. Tidak berarti apa-apa. Lalu ternyata dia adalah orang yang hebat luar biasa. Atau mungkin bisa dikatakan bukan siapa-siapa. Jadi orang tidak tahu. Orang pandang sebelah mata. Orang tidak pernah kenal. Tapi kemudian hidupnya ternyata bermakna bagi sesamanya. Atau yang lain katakan barangkali Samgar ini adalah pencapaian hidup yang maksimal dan berdampak sangat luas. Ya, teladan-teladan begitu kalau diungkapkan dalam kata-kata yang singkat. Atau yang terakhir barangkali dari yang biasa saja. Tiba-tiba ia menjadi luar biasa. Dan dari 4 kata-kata singkat itu saya pilih yang terakhir. Dari yang biasa itu menjadi luar biasa. Coba jawil kiri kanan. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Dan mari kita belajar dari kita yang bukan siapa-siapa. Rupanya lewat hidup Samgar, Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan atas hidup saya. Orang-orang Kristen jemaat Bethlehem yang saya kasihi. Mari kita belajar dari kita yang biasa. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita ini menjadi luar biasa. Yang pertama, dari kisah keteladanan Samgar yang tidak panjang itu. Saya menemukan hal inilah yang bisa kita teladani dalam hidup kita. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Itu diawali dari begini. Latar belakang. Sejarah masa lalu. Kehidupan yang lampau. Mari kita tetapkan itu bukan penentu untuk hidupmu hari ini. Bahkan untuk masa depanmu. Jangan pernah mau diintimidasi dengan masa lalu.
Lalu kita anggap, ya karena masa lalu saya begitu maka tidak mungkin saya akan jadi seperti ini. Samgar barangkali mulanya begitu. Nanti saya akan ceritakan masa lalunya. Siapa dia? Tadi secara sedikit saya sudah sampaikan siapa itu Samgar. Tapi banyak orang merasa latar belakangnya buruk, latar belakangnya tidak baik, masa lalunya juga tidak baik, maka tidak mungkin dia hari ini punya kehidupan yang baik. Lalu kau aminkan, ya betul, makanya aku hari ini begini karena mungkin beberapa ngomong, ya kemiskinan ini ada sudah nasib lah. Orang tua saya miskin, kakek saya miskin, engkong saya miskin, semuanya miskin. Jadi kalau saya miskin, ya iyalah. Engkau mengaminkan itu, menurut saya pagi hari ini itu yang Tuhan ingin tidak terjadi dalam hidupmu. Latar belakangmu tidak menentukan hidupmu hari ini dan masa depanmu. Mari kita baca ya teks itu dari yang atas, dari yang biasa menjadi luar biasa. Latar belakang dan masa lalu bukan penentu hidupmu dan masa depanmu. Mari jemaat bersama dengan saya. 2, 3. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Latar belakang dan masa lalu bukan penentu hidupmu dan masa depanmu. Lebih keras lagi jemaat. 2, 3. Dari kata hidupmu dan masa depanmu kita ganti ku, hidupku dan masa depanku. Setuju ya? Bersama dengan saya dengan suara keras. 2, 3. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Latar belakang dan masa lalu bukan penentu hidupku dan masa depanku. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah. Haleluya. Kenapa? Karena tadi saya katakan sebenarnya pemimpin-pemimpin Israel datang dari suku Israel. Sedangkan Samgar ini bukan. Mari kita akan lihat Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-33. Ini informasi lain tentang siapa itu Samgar. Nenek moyangnya, ayah, ibunya, sukunya. Mari kita akan baca 2, 3. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat. Sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Ben Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Jadi kisah ini diawali dengan kepemimpinan Yosua mengajak orang Israel atau memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Perintah Tuhan jelas. Setiap suku-suku orang asli di sana, orang Yebus, orang Amori, orang Het, orang enak yang tidak enak itu. Lalu kemudian orang Kanaan semuanya mesti dipami, ditumpas. Suku Naftali, mestinya Bet Semes dan Bet Anat itu harus dibasmi karena itu perintah Tuhan demikian. Rupanya oleh suku Naftali tidak dibasmilah penduduk asli orang Kanaan ini, Bet Semes dan Bet Anat. Dan rupanya mereka kemudian dijadikan semacam ya penduduk yang dijajah. Kan dikatakan mereka itu adalah kerja rodi. Tahu kerja rodi kan? Kalau sudah ngomong kerja rodi, maka pelajaran sejarah kita muncul. Pada zaman Belanda menjajah Indonesia, penduduk Indonesia itu dipaksa kerja namanya kerja rodi. Berapa tahun Belanda menjajah kita? Ya itu yang anak baru-baru sudah tahu. Ya bukan 350 tahun. Kata 350 tahun itu digembor-gemborkan sebagai pembakar semangat dari orang-orang yang ingin merdeka. Jadi sesungguhnya tidak 350 tahun. Tapi ya kita sudah dicekoi dari SD penjajahan Belanda atas Indonesia 350 tahun. Ya nggak apa-apa karena di dunia ini ada banyak hal-hal yang keliru dianggap benar. Dan itu benar. Jadi itu artinya namanya di Indonesia pakarnya itu adalah Jaya Supana, keliru monologi gitu ya. Jadi barang-barang keliru dianggap benar, ya sudah inilah. Sebenarnya kalau Anda belajar hari ini dipetakan sejarah, dirunut, dilihat. Tidak semua Indonesia dari Aceh sampai Papua dijajah Belanda. Dan tidak seperti itulah pemerintahan Belanda itu menjajah kita. Tapi ya sudahlah, yang saya maksudkan ada kerja rodi, ada kerja paksa. Jadi rupanya Ben Anat salah satu suku. Ini adalah jajahan, dipaksa kerja. Terjemahan lain mereka harus bayar upeti. Jadi mereka boleh kerja, tapi ada pajak yang diambil oleh suku Naftali. Jadi mereka ini bukan orang Israel. Makanya itu tadi dikatakan sesungguhnya
Samgar ini bukan hakim, tapi karena kepahlawanannya, karena ia bangkit, lalu kemudian menerima apa yang Tuhan gerakkan dalam dirinya. Sebab kalimat sebelumnya, Yehu itu, kalimatnya begini, Tuhan membangkitkan hakim namanya Yehu. Tapi Samgar tadi lain lagi, ia bangkit. Jadi rupanya memang ia bukan penduduk asli. Tapi rupanya apapun latar belakangnya, itu tidak menentukan hidup dan masa depannya. Hal yang sama Tuhan sedang pesankan kepada saudara dan saya. Next lagi, kalau kita punya problem yang sama seperti Samgar, yang punya masa lalu, yang punya latar belakang yang kurang oke, bahkan tidak oke, bahkan buruk. Tadi saya sudah singgung-singgung, bahkan mungkin hina, mungkin bukan kau, tapi leluhur di atasmu. Atau engkau, tapi bukan karena engkau, karena orang lain yang mencelakai, karena orang lain yang jahat, yang melakukan yang tidak baik atas hidupmu. Sehingga kemudian hidupmu merasa sebenarnya tidak baik, latar belakangmu tidak baik. Tercorenglah kehidupanmu. Tapi hari ini saatnya untuk kita patahkan belenggu dari masa lalu itu. Terlebih lagi yang masih diikat oleh trauma masa lalu. Hari ini Tuhan ingin supaya pulang dari tempat ini, engkau menjadi sesuatu yang seperti Tuhan inginkan. Sebab kata Korintus, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Therefore, if anyone in His grace, he is a new creation. Kata Alkitab, the old has gone, the new has come. Sesuatu yang baru sudah datang. Lewat Kristus, dalam Kristus, hidupmu dicipta baru. Engkau bukan yang lalu, engkau adalah anak-anak Allah yang hidup. Engkau mewarisi warisan daripada bapa leluhur kita Abraham. Janji-janji Tuhan yang besar diwariskan atas hidup saudara dan saya yang disebut anak-anak Allah yang hidup. Beri tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat itu. Jadi next lagi, hari ini kita punya kesempatan untuk menembus bayang-bayang masa lalu itu. Untuk menciptakan kehidupan yang sama sekali baru. Bersama-sama dengan Tuhan. Ada kata-kata yang luar biasa yang kita mesti ingat dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan hal yang baru lewat hidup saudara dan saya. Bukan hanya Samgar sesungguhnya. Alkitab, beberapa contoh itu ada. Yesus Kristus itu lahir, Injil Matius katakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Sesungguhnya ada hal yang di luar pakem. Apa di luar pakem? Mestinya begitu. Kalau cerita tentang silsilah seseorang penting dalam budaya orang Yahudi. Nama perempuan mestinya tidak masuk. Karena orang Yahudi itu punya kelas. Minta maaf, laki-laki dianggap kelas yang unggul. Wanita ada di bawahnya. Anak-anak lebih di bawah. Tapi lewat Kristus semuanya itu dipatahkan. Wanita, laki-laki adalah sama. Gitu. Coba yang wanita lihat laki-laki. Bodoh aja. Gitu. Sama. Anak-anak juga. Ingat pada waktu Yesus ngajar semua serius. Lalu ibu-ibu sudah wanita bawa anak-anak. Lalu didekatkan pada Yesus. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Diusir. Sebab ini hal penting. Hal serius. Wanita gak boleh ikut-ikut. Di belakang aja. Apalagi anak-anak. Tapi kan pesan Yesus jelas. Bawa kemari. Itu anak-anak. Dan sebuah pesan yang mengagetkan. Kalau kamu hidup tidak seperti anak kecil ini. Engkau tidak punya kerajaan surga. Lalu setelah itu kemudian. Murid Yesus. Yang mengikut Yesus. Yang menopang Yesus. Itu banyak perempuan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu yang mendapat pesan awal adalah perempuan. Dan yang dekat dengan salib Kristus adalah perempuan. Jadi rupanya perempuan itu adalah pribadi yang hebat. Yang amin cuma satu. Sing lain ketenggengan. Mosok sih hebat, saudara hebat. Wanita hebat. Makanya itu tiba-tiba di silsilah Yesus Kristus muncul nama perempuan. Tapi yang lebih mengejutkan dan mengagetkan adalah siapa mereka, bukan orang baik-baik. Latar belakangnya tidak baik. Nama perempuan yang muncul pertama adalah Tamar. Do you know Tamar? Tamar adalah seorang wanita yang tidur dengan mertua prianya. Gitu. Baik apa enggak baik ya? Atau Anda terkejut? Mosok sih.
Ya saya kasih tahu itu Suri Tamar adalah menantu perempuan yang tidur dengan ayah mertuanya. Dan lahirlah anak-anak. Dan kemudian anak-anak itulah yang menjadi leluhur Yesus Kristus. Tidak dibuang, tidak ditutup-tutupi, tapi Alkitab mencantumkan Tamar. Dan di bawah Tamar lebih mengejutkan lagi ada nama Rahab. Tahu Rahab? Rahab ini lebih mengejutkan. Pada waktu orang Israel dalam kepemimpinan Yosua mau masuk tanah Kanaan, pengintai dikirim. Rupanya mereka cari orang damai. Orang damai itu orang yang bisa terima. Lalu kemudian orang yang bisa kasih info tentang kota Yeriko. Dan mereka datang ke Rahab. Kenapa datang diterima? Sebab Rahab ini mami. Do you know mami? Mucikari. Do you know mucikari? Asalnya pelacur. Ya itulah Rahab. Dan itulah orang damai yang dimana bisa terima. Ya jelas aja mungkin bisa terima sepanjang you laki-laki dan punya duit diterima ada di situ. Jadi mereka masuk di situ. Orang damai. Dan rupanya cara-cara penginjilan juga begitu. Kirim orang damai. Ya nanti kita GBI Jawa Timur ini akan pergi menetapkan Injil, menyebarkan Injil dan menetapkan gereja ada di Pulau Kangean. Do you know Pulau Kangean? Pulau Kangean itu sebelah timurnya Madura. Dan kita akan utus pelayan misi. Jadi Agustus ini akan berangkat, mestinya Juni Juli ini berangkat. Tapi karena ombak besar sehingga kita hindari Agustus ini berangkat. Kalau Bapak Ibu Saudara tertantang punya jiwa misi mau ikut tim ini, boleh. Nanti saya rekomendasi Anda ikut tim ini. Kalau berangkat dari Pulau Madura, saya tidak tahu itu saya lupa ada pelabuhan di situ pergi ke Kangean 3 jam. Tapi teman-teman akan berangkat dari pelabuhan Situbondo naik 5 jam. Setelah itu turun ke timur itu 3 jam. Jadi ada 8 jam. Tapi rupanya ada teman yang sudah punya orang damai. Sudah kenalan pada waktu dia pulang dari luar negeri di pesawat. Ngomong-ngomong ternyata dia orang Kangean. Dan dia mempersilahkan senang sekali kalau bisa mampir ke Pulau Kangean. Nah itu orang damai itu di mana kita akan menjalin hubungan, kita akan ada di situ. Dan tolong bawa dalam doa supaya GBI ada di Pulau Kangean. Karena periode ini Tuhan tetapkan saya jadi ketua BPD dan ada beberapa kota juga yang tidak ada GBI-nya. Jadi di Jawa Timur ini ada salah satu kota dan kita juga akan tanam ada di situ. Selain Kangean adalah Pulau Bawean. Itu pulau-pulau yang menjadi wilayah daripada Jawa Timur. Karena pulau di Indonesia ini ada berapa? Pak, wake. Ya betul itu. 13.000. Wake, banyak pulau di Indonesia ini. Dan waktu itu orang Israel, orang damainya adalah Rahab. Dan ternyata Rahab itu bukan orang baik-baik. Tapi kemudian latar belakang tidak menentukan hidupnya dan masa depannya. Dari Rahab kemudian lahirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Di bawahnya lagi dari Rahab adalah Rut. Sama Alkitab menetapkan bangsa Moab, bangsa Amon. Itu adalah bangsa yang ditolak untuk masuk dalam himpunan orang Israel. Tapi ada orang Moab Amon yang namanya Rut. Dan Rut itu menjadi bapa leluhur. Bahkan dia adalah ini makco. Ya makco atau mak. Dari Raja Daud itu adalah Rut. Selain Rut itu ada Betseba. Tahu Betseba? Seorang yang dituduri oleh Raja Israel namanya Daud. Dan dari hasil persingkuhannya lahirlah seorang anak yang menjadi raja besar bagi Israel adalah Salomo. Jadi pesan Tuhan hari ini tidak peduli siapa engkau. Apalagi masa lalumu ketemu Tuhan. Tuhan tidak pernah tanya siapa engkau, siapa bapakmu, siapa ibumu, siapa engkongmu, siapa latar belakang sejarah keluargamu. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jangan ingat-ingat kata Alkitab, hal-hal yang dahulu kala, hal-hal yang datang dari purbakala. Hari ini ingatlah engkau ditebus oleh Tuhan. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan Tuhan mau pesankan satu pesan firman Tuhan. Ada rencana Tuhan, tangkap itu dan kerjakan itu. Maka hidupmu hari ini dan masa depanmu pasti berubah seperti yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, belajar dari Samgar, rupanya dari yang biasa ia menjadi luar biasa. Ini yang harus ditetapkan, yang berubah. Keadaan minimal dan serba terbatas. Jangan jadikan
halangan. Itu bukan halangan untuk melakukan hal yang maksimal di dalam kehidupanmu. Mari kita baca bersama dari yang atas itu, dari yang biasa. 2, 3. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Keadaan minimal dan serba terbatas bukan halangan untuk melakukan hal maksimal. Jemaat sendiri lebih keras. 2, 3. Dari. Ya, mari kita baca ulang ayat tadi yang 1 itu kita segarkan kembali. Next, Hakim 3 ayat 31. Mari coba lebih keras. 2, 3. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel. Dia bukan tentara. Dia tidak pernah dilatih perang. Dia hanya petani atau peternak yang pekerjaannya itu adalah yang menggemburkan tanahnya dengan lembu-lembu yang barangkali dia harus gembalakan itu. Dan dia punya tongkat penghalau atau tongkat pengarah itu lembu. Yang menurut catatan ya arkeologi sejarah itu kira-kira panjangnya 60 sampai 70. Ya bentuknya pipi, di ujungnya ada logam-logam. Ya, logam-logamnya bukan untuk mukul. Lembunya enggak, barangkali yang ujungnya tidak ada logamnya itu yang dipukul untuk memprovokasi, untuk mengarahkan lembunya bekerja lebih giat. Logam-logam itu untuk membersihkan ya kotoran-kotoran di mata bajaknya, untuk barangkali membantu menggemburkan tanahnya. Itu yang ia punya, hanya itu yang ia punya. Bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, bukan dengan pedang. Dia lawan orang Filistin yang sudah barangkali menekan kehidupan mereka. Karena pasal 5 ayat 6, nyanyian Deborah pada waktu kemenangan menceritakan pada zaman Samgar. Itu kafilah nggak ada, jalanan sepi, orang takut. Dan orang banyak tidak melakukan perjalanan, sembunyi semuanya. Sepi, kayak kemarin pandemi kan sepi. Gitu. Jam 8 malam sepi, nggak ada lagi. Siang-siang juga sepi. Gereja juga sepi. Ya kemarin itu. Ya kayak gitu, sepi. Dan kalau orang terpaksa melakukan perjalanan, kata Alkitab, melewat jalan yang berbelit-belit. Jadi jalan yang tidak umum, jalan yang susah, jalan tikus. Karena rupanya banyak perampok, penyamun, hal gak aman terjadi. Tapi setelah itu kemudian Samgar bangkit. Melihat kondisi keadaan begitu. Dan yang menyebabkan adalah orang Filistin. Jadi maka dengan tongkat penghalau lembu. Makanya betul kata Tuhan. Bukan dari timur, dari barat. Kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Itu datang daripada Tuhan. Nabi kecil juga katakan bukan dengan kuat dan bukan dengan gagah. Tapi dengan otoritas roh Allah. Maka Samgar bangkit dengan apa adanya. Apa yang ada pada dia. Bukan apa yang nggak ada pada dia. Jadi next lagi, mari belajarlah kita ini keadaan dengan keberadaan yang serba terbatas. Mungkin itu. Mari percayalah itu bukan halangan melakukan perkara yang melampaui ambang batas. Mari bersama kita baca 2, 3. Keadaan dengan keberadaan yang serba terbatas bukan halangan melakukan perkara melampaui ambang batas. Samgar adalah contohnya. Sama seperti Daud ketika ia lihat orang Filistin namanya Goliat. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan baju zirah. Tapi dengan keahliannya dia, yaitu ali-ali. Ya, sebuah katapel dan hanya dengan 5 batu. Dan kemudian dia umbankan itu. Dan bisa persis kena dahinya. Menurut saya itu selain memang keahlian Daud. Tapi bisa jadi itu kuasa Allah. Ya. Itu kalau saya yang jadi sutradaranya itu. Ya gemetarlah. Masa Daud gak gemetar. Ya. Gemetarlah menghadapi 3,5 meter orang. Tombaknya 50 kilo, di depan masih ada 6 orang yang menghalang-halangi. Menurut saya gentar juga lah Daud. Cuman ia percaya roh Allah menyertai. Apalagi ini pertama kali dia lawan orang. Biasanya mungkin yang lain-lain. Karena hal yang pertama itu gak gampang. Seperti saya atau semua yang lain. Khotbah pertama itu gak gampang. Gitu.
Sing diomong ini, sing metu ini. Gitu. Pokoknya gak jelas gitu. Ya, saya percaya Daud gitu. Jadi kalau mau disutradarakan itu set gitu, sesungguhnya itu miring. Ya, gak kena dai. Cuman tanpa dilihat oleh kuasa yang lain, itu malaikat kiri kanan itu ya meniupnya, jadi lurus lagi gitu. Set, agak miring ke atas, dari atas itu agak lurus gitu. Dan setelah lurus betul, lalu semua malaikat gitu ya. Jadi kemudian akhirnya itu terbenam di dahinya Goliat dan runtuh. Maka itu jangan jadikan halangan. Semua yang serba terbatas padamu. Allah itu selalu pakai orang dengan apa yang ada. Ketika Musa dipanggil untuk membebaskan orang Israel. Dan tidak gampang. Yang dilawan adalah pemerintahan Mesir yang luar biasa. Makanya Musa tanya, siapakah engkau? Siapa saya? Yang Tuhan tanya gini, apa yang ada di tanganmu? Musa itu cuma penggembala kambing domba. Tinggalnya di PMI. Tahu PMI? Pondok Mertua Indah. Karena dia menantu Yitro. Dan dia kerja untuk Yitro. Dan kita tahu hanya dengan tongkat saja orang Israel dibebaskan. Dengan tongkat pula Laut Merah itu dibelah. Dengan tongkat pula 10 tula itu bersusulan ada di tanah Mesir. Dengan tongkat yang ada pada Musa. Selalu Tuhan itu memakai kita dengan apa yang ada pada kita. Jadi jangan lagi berkata, nantilah kalau saya sudah pindah ke Jakarta bukan di kota Malang, maka saya akan lakukan hal-hal yang besar, usaha saya akan maju. No. Jangan percaya itu. Banyak orang percaya nanti kalau di Jakarta itu perputaran uangnya hebat. 20 tahun yang lalu bankir besar yang punya bank pernah berkata perputaran ekonomi di Indonesia itu 80% ada di Jakarta. Jadi bayangkan 20% di DOM. Ya sekarang provinsinya 38 jadi 37 provinsi itu cuma 20% dari perputaran uang yang 80% ubek-ubek ada di Jakarta. Ya mungkin sekarang Jabodetabek. Sehingga orang berpikir kalau mau jadi besar mesti pergi ke Jakarta. Belum tentu. Hari ini kau yang tinggal di kota Malang. Bukan Malang lagi, Kepanjen. Bukan hanya Kepanjen, Gang 3 lagi. Jangan kecil hati. Percayalah kalau Tuhan menyertai engkau. Apa yang ada padamu itu akan jadi berkat dalam hidupmu. Dan akan mempengaruhi kehidupanmu hari ini dan masa depan. Banyak orang ngomong begini, usaha ini akan jalan. Kalau saya ketemu partner, ada yang kasih modal sama saya. Modal saya sekarang gak ada, cuma dengkul. Gitu. Ya, kalau memang Tuhan gerakkan dan Tuhan kasih hikmat, disuruh bergeraklah, mulailah, maju. Saya akan lakukan ini kalau saya punya kantor, punya ruko, ada macam-macam lah orang itu. Sehingga kalau itu semua belum ada, belum punya, belum melangkah-langkah, tidak jalan-jalan. Samgar, kalau tunggu latihan perang dulu. Ya. Kalau dia tunggu dapat pedang dulu. Kalau dia tunggu dapat tombak dulu. Barangkali tidak pernah bangkit kata Alkitab. Bangkitlah Samgar yang ada di tangannya tiap hari yang dikerjakan. Tongkat penghalau lembu. Dan dengan tongkat penghalau lembu 600 orang Filistin itu dikalahkan. Hari ini sama. Mestinya kita jangan tunggu. Next lagi. Kata salah satu presiden Amerika terkenal. Do what you can. What you have. Apa yang kau punya kerjakan. Where you are. Di mana kau ada. Apa yang ada padamu. Apa yang dapat kau kerjakan. Lakukan itu. Siapa yang tahu dan kenal Michael Jordan? Oh gak ada. Masa gak ada. Siapa yang pernah dengar nama Michael Jordan? Ya, saya sudah ngomong 2 kali, berarti Anda sudah dengar Michael Jordan. Ya, pebasket yang terkenal itulah. Tapi rupanya setelah saya lihat kisah Michael Jordan, ada sisi lain yang diceritakan yang hebat dalam kehidupan Michael Jordan. Michael Jordan ini datang dari keluarga, ya tinggal di daerah kumuh karena dia orang kulit hitam. Orang tuanya miskin, tidak kaya. Dan orang tuanya yang miskin ini bisa memotivasi. Jadi rupanya karunian yang memotivasi. Barangkali dia sendiri gak bisa melompat karena dia miskin. Tapi hebatnya dia bisa memotivasi anaknya Michael Jordan. Michael, ini ada pakaian bekas. Kamu bisa jual gak? Ya mungkin ya saya usahakan kata anak ini. $2. Waduh $2 satu aja enggak. $2.
Jadi kemudian dia putar otaknya. Lalu kemudian pakaian lusuh itu dia cuci bersih. Mungkin kepada tetangga minta sedikit bagelin. Gitu. Lalu kemudian setelah dicuci bersih dia setrika. Supaya halus setrikanya dikasih perika. Gitu. Pak Gideon kok bisa roh perika? Gitu. Sebab saya ini kalau setrika pakaian saya setrika sendiri. Jadi saya tahu juga perika. Gitu. Sebab saya ini kalau setrika pakaian, kalau disetrika dengan orang, kalau celana saya itu garisnya 2, saya nggak iso khotbah. Nanti eling-eling bahan khotbah, eling-eling garis celana saya 2. Gitu. Jadi baju saya semua saya setrika sendiri, semua. Kecuali baju harian itu ya yang setrika istri saya. Gitu. Kok istri saya yang setrika? Sebab sudah lebih dari 6-7 tahun kami tidak punya pembantu. Ya, mungkin beberapa orang heran juga, mosok Pak Gideon tidak duit pembantu, mosok Buana tidak duit pembantu, ya itu ya setrika. Lalu kemudian dia mulai jual di stasiun bawah tanah, tawar-tawarkan, nggak ada orang mau. Tapi menjelang sore dibeli oleh orang $2, jadi dia pulang seneng, pakaian bekas $2. Dan mulai hari-hari itu setelah itu dia gedol. Cari pakaian bekas, dia setrika, dia bersihkan, dia jual. Selang beberapa lama ayahnya mau stop. Jangan lagi jual pakaian bekas $2. Jual $20. Mana mungkin? Ya. Pikirkan caranya. Jadi dia mulai mikir caranya. Oh dia ingat, dia punya sepupu itu pintar painting, melukis. Dan zaman itu ya Disney toko-tokonya itu terkenal. Jadi dia kasih beberapa pakaian kepada saudaranya. Lalu tolong dilukis toko-toko Disney. Goofy. Do you know Goofy? Saya untungnya menongol seluruh itu. Goofy gitu ya. Lalu kemudian Donald Duck. Lalu kemudian ya Mickey Mouse, toko-toko itu. Dan laku pakaian bekas menjadi $20. Gitu. $20 kalau dirupiahkan hari ini berapa ya? Loh ratusan ribu itu, ratusan ribu. $20 bisa hampir 400 ribu pakaian baru hari ini. Tapi dia jual dan dia nikmati itu. Setelah nikmat beberapa lama kata bapaknya, bukan itu tujuannya, stop. Ini ada pakaian lagi bekas, jual $200. Hah? $200 itu 3 juta, sekian. Ya, kata bapaknya, cari akal, putar otak. Jadi kemudian dia putar otak, cari akal. Zaman itu film Charlie Angels itu lagi terkenal. Dan tokonya lagi datang ke kotanya dia, Farah Fayed. Dan kemudian dia menerobos kumpulan orang-orang. Dan kemudian dia desak Farah Fayed, tolong tanda tangan. Dan ditandatangani pakaiannya, ditandatangani oleh Farah Fayed. Setelah itu dia teriak-teriak. Ini pakaian, bukan pakaian biasa. Sebab tokoh terkenal, artis tanda tangan. Dan saya jual $200 yang angkat tangan, yang mau banyak. Tunggu dulu, $200 harga awal. Jadi nanti siapa pembeli tertinggi saya akan lepaskan. Ini pakaian tanda tangan Farah Fayed. Dan Anda tahu Michael Jordan pernah mengukir satu sejarah kisah dalam hidupnya. Pakaian itu laku $1.200. Biro itu $1.200. Waduh. Puluhan juta pakaian bekas. Lalu kemudian kesimpulan Michael Jordan. Kalau sebuah barang bisa dinikatkan mutunya. Apatah lagi saudara dan saya. Dan yang meningkatkan adalah tangan Allah yang hidup. Roh Allah yang ada dalam kita. Maka saya yakin percaya, jangan pandang masa lalumu. Jangan pandang siapa engkau mbakmu, orang tuamu. Jangan pandang hari kelam yang pernah kau lewati. Hari sedih yang pernah kau lalui. Keterpurukan yang pernah kau alami. Hari ini percayalah, masa lalumu bukan penentu hidupmu hari ini dan masa depan. Juga jangan percaya dengan apa-apa yang belum ada pada kita. Jangan percaya dengan fasilitas Microsoft yang besar. Itu bukan datang dari kantornya yang besar. Datang dari garasi yang ada di rumahnya. Hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat. Ya, publik-publik yang besar hari ini semuanya berasal dari hal-hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Tuhan tidak tanya, bukan apa yang tidak ada padamu, apa yang ada padamu, anakku.
Dengan itu mari kita lakukan perkara yang besar, yang hebat bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Saya undang teman-teman yang melayani musik pujian maju ke depan. Dari Samgar kita belajar 2 perkara dalam kehidupan kita. Jangan pedulikan masa lalumu. Karena semuanya sudah dibasuh bersih dan dijadikan baru hidup saudara dan saya oleh karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ayatnya berkata, sungguh berharga dan mulia engkau itu semua dalam pandanganku. Yang kedua, jangan cari apa yang gak ada padamu. Jangan tunggu apa yang belum datang padamu. Yang ada padamu, yang kau punya, yang kau miliki. Sekalipun itu minimalis, kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, walaupun serba terbatas, engkau akan melakukan hal-hal yang melampaui ambang batas. Perlahan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, tapi sebelum naikkan pujian, saya mengajak kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang kami dengar. Terima kasih buat apa yang Tuhan perjelas dalam hidup kami. Rencanamu besar, rancanganmu indah, janji-janjimu luar biasa. Tapi semuanya tidak akan pernah sampai ke tangan kami sebelum kami menembus bayang-bayang masa lalu kami. Patahkan itu Tuhan. Hari ini kasih hikmat, kasih pencerahan supaya kami punya cara pandang yang baru. Punya cara pandang yang berbeda terhadap semua peristiwa yang pernah terjadi dari masa lalu yang pernah kami jalani. Basuh bersih pikiran kami, basuh bersih hidup kami. Dan ajar kami menatap masa depan kami. Dan apa yang pernah ada pada hidup Paulus yang berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan hadiah surgawi. Kiranya adalah hal yang sama menetap dalam hidup kami seperti Samgar bangkit dari masa lalunya. Dengan hanya tongkat penghalau lembu menewaskan 600 orang Filistin. Demikian kami sedang diingatkan. Biarkan kami hari ini berhenti tidak mencari apa yang tidak ada pada kami. Jangan menunggu apa yang belum datang pada kami. Tapi kata firman-Mu, apa yang ada padamu anakku, apa yang ada dalam genggaman-Mu, apa yang kau bisa, talentamu, kebisaanmu, keahlianmu, apa saja yang kau bisa. Bersama dengan aku kau akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bapak, hamba-Mu selesai dan berhenti berbicara, tapi hamba-Mu yakin lewat firman yang kami dengar, yang terus hidup akan terus berbicara. Lewat perjamuan kudus itu akan diukirkan pada loh-loh hati kami supaya menetap dalam hidup kami dan hidup kami sejak hari ini dan ke depan berubah. Dan kami akan lihat karya-karya besar Tuhan itu mengalir lewat hidup kami. Terima kasih. Suci kuduskan roti dan anggur, jadikan berkat bagi kami. Bahkan beberapa yang sedang mengalami kelemahan tubuh lewat perjamuan kudus dan lewat iman. Oleh karena bilur-bilur-Mu yang sakit dijamah, disembuhkan. Apa yang kami perlukan dan butuhkan kiranya dalam peneguhan perjamuan kudus semuanya itu membangkitkan iman percaya kami dan kami menerima apa yang kami percaya. Suci kuduskan sekali lagi. Bukan hanya roti dan anggur, tapi seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Diberi kesempatan Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri dan membuka anggurnya. Karena beberapa bagian anggur lengket sekali. Supaya nanti kita tidak ketinggalan waktu kita makan roti dan minum anggur ini. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud
Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Mari sebelum kita menjadi satu dengan tubuh dan darahnya, kita akan membaca deklarasi pengakuan iman dari Gereja Betel Indonesia, di mana kita tertanam ada di dalamnya. Dan dalam hitungan yang ketiga bersama dengan saya, kita akan membaca bersama dalam versi yang singkat 2, 3. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Taruh roti di tangan kanan kita. Mari kita angkat jauh lebih tinggi di atas kepala kita dan tangan kiri kita memegang cawan. Dan mari kita dengar kebenaran firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jemaat Bethlehem yang dicintai oleh Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecahkan bersama ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Haleluya. Kau yang percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, haleluya. Mari pindahkan cawan ke tangan kananmu, angkat jauh lebih tinggi lagi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Bethlehem yang dimuliakan oleh Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, yang katanya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ambil kesempatan untuk menyembah Dia, untuk tinggikan dan puja Dia. Haleluya. Mari katakan haleluya, haleluya. Haleluya adalah bahasa kekal. Haleluya adalah bahasa surgawi.
berkata haleluya. Sampai di surga para malaikat katakan yang sama, haleluya. Tua-tua Israel, para rasul kata Alkitab melemparkan mahkotanya di depan anak domba dan berkata haleluya. Glory haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ularama ya rarararamo. Glory haleluya. Haleluya. Kolarabata sendere rararara. Kolarabata sokoto kimakarabata sendere. Haleluya. Haleluya. Kolarabata sikiti kirararara. Kolararararabata sendere. Kolarabata sikiti kirararara. Mari terima lawatannya, terima jambahannya, terima kasih. Haleluya. Mari bentuk kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Jadikan hidup kami alat kemuliaan-Mu, berdampak jadi berkat di tengah keluarga, di komunitas kami, di gereja, di marketplace Tuhan. Jawab ya Allah. Haleluya. Oh, Alarapata seketikira. Terima kasih. Alarararararararara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari angkat hatimu. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Mari bersama katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari jemaat katakan menyenangkan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai alat kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami seperti rancangan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kan. Mari sekali lagi bersama katakan menyenangkanmu, oh senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari saya undang Bapak Herman bisa berdoa untuk firman dan untuk persembahan. Hanya itu kerinduanku. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman yang baik, buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Kiranya melalui firman ini Tuhan, kami diberkati. Kami nggak melihat lagi ke belakang, tapi kami mau lihat ke depan bersama Tuhan.
kami lakukan perkara dahsyat. Bapak berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa. Juga keluarganya Tuhan berkati, baik kesehatannya dan masa depannya. Terima kasih buat apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Buat ekonomi yang sudah Tuhan percayakan pada kami Tuhan. Saat ini tiba waktunya. Kami mau ambil sebagian dari apa yang kami punya untuk kami tabur untuk keperluan-Mu Tuhan di gereja ini. Biar Engkau taruh Tuhan di hati setiap kami seberapa kami harus menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dipersilakan sidang jemaat duduk kembali. Yang mau memberikan persembahan secara tunai, ada amplop yang Bapak Ibu Saudara diambil. Nanti pulang dimasukkan ke kotak yang berwarna coklat. Yang mau transfer ada QRIS, ada nomor rekening gereja kita. Yang mau memanfaatkan kartunya ada mesin edisi di depan kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Berikut Bethlehem News selama 1 minggu ke depan. Mari Jemaat Bethlehem hadir dalam ibadah doa pujian penyembahan yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Mari kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Buat teman-teman remaja Bethlehem, ayo bergabung dalam komunitas GA Generation yang diadakan setiap hari Minggu pukul 11.30 di hall atas. Jangan lupa datang ya. Hai kamu yang berjiwa muda, yuk join ibadah youth yang diadakan hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 jam 17.30 di hall atas. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh Kak Nina. Mari bersama-sama kita tumbuh dalam komunitas Light Generation. See you Sobat LG. Hai Opa dan Oma,
Mari datang dalam ibadah SBM atau Senior Bethlehem Malang yang diadakan pada hari Kamis 11 Juli 2024 pukul 9 pagi di gereja. Mari Opa dan Oma kita beribadah bersama-sama. Hai Bethlehem Ladies, Bliss akan mengadakan Blissful Day by the Sea pada hari Kamis 11 Juli 2024 ke Pantai Kondang Merak. Kita akan berfellowship dan menikmati hidangan ikan bersama dan berangkat dari gereja pukul 6.30 pagi dengan biaya sebesar 100.000. Pendaftaran terakhir pada hari Senin 8 Juli 2024. Ayo wanita Bethlehem, buruan daftar ya. See you! Shalom semuanya, ada kabar gembira nih untuk kita semua. Pada tanggal 8 Juli nanti akan ada ibadah KKR anak sekota Malang yang bertempat di GPDI Sion Altar dan akan dimulai pukul 4 sore. Tema KKR tahun ini adalah Army of God dan untuk pembicaranya akan dilayani oleh Kak Tony. Ada banyak banget kegiatan seru di sana dan pastinya ada door prize juga loh yang udah nungguin kalian. So, jangan lupa daftarin anak-anak sekolah minggu kalian di nomor yang ada di video ini. Di nomornya Kak Ermin dan Kak Revindo. Sampai jumpa di sana ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan pelayanan baptisan air dan juga penyerahan anak, dapat mengambil formulirnya di kantor gereja dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp gereja. Demikian Bethlehem News minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari perlahan saudara kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari semuanya dikasih Tuhan, angkat wajahmu dan angkat kedua tanganmu. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami mengembalikan segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Kami mengangkat tangan, kami memberkati kota kami Tuhan. Kota Malang diberkati. Pemilihan pilkada akan datang ke depan diberkati oleh Tuhan. Disertai dengan ketentraman. Dan pemimpin yang baru Tuhan akan berikan atas kami. Yang takut akan Tuhan, yang punya hati untuk membangun kota Malang ini. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah bangsa negara kami Tuhan. Dan sekarang kami mau pulang. Berkatilah setiap kami Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi kau kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi setiap engkau damai sejahtera. Hidupmu diberkati. Kesehatanmu diberkati. Masa depanmu diberkati. Kehidupan pernikahan seisi rumahmu diberkati. Yang dikerjakan tanganmu dalam pekerjaan diberkati. Bahkan disertai keberhasilan dan keberuntungan. Sekolah kuliahmu orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Masa depanmu sungguh ada. Dan segala harapan dan cita-citamu diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya namamu akan masyhur, ternama, terkenal. Dan kau jadi berkat banyak orang di mana-mana. Engkau yang ada dalam pelayanan di gereja, di marketplace, di mana panggilanmu kau mengerjakan pelayanan. Diberkati oleh Tuhan. Dan pelayananmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau juga diberkati. Yang setia, yang punya hati untuk menabur, kemurahan hati. Takaran yang kau pakai untuk menabur dikembalikan. Berlipat kali ganda atas kehidupanmu. Dipadatkan, diguncangkan, limpah keluar. Dan kiranya Tuhan juga mengingat janjinya. Memberkati kepada setiap engkau yang mengembalikan persepuluhan. Yang jadi milik Tuhan. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah kau dengan berkat yang tiba-tiba. Berkat yang tak terduga. Berkat yang Tuhan anugerahkan ke atas perbendaraanmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, bawa pulang semua berkat yang limpah tercurah dari tata kasih kemurahannya. Jadi milikmu dengan diiringi sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Allah Putra, pertolongan penghiburan dari penyertaan Allah Roh Kudus akan serta tuntun dan hentarkan setiap engkau dari gereja ini sampai rumahmu. Dan dari hari ini sampai nanti Maranatha, kita yang hidup akan dijemput di atas awan-awan berjumpa muka dengan Yesus penebus kita yang ajaib. Masuk kemuliaannya. Tinggal kekal selama-lamanya bersama dengan dia. Semua yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.